Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga ya, bicara tentang aspek pasar dan pemasaran yang pertama ya. Aspek pasar dan pemasaran ini adalah ujung tombak dari bisnis ya. Kalau misalnya permintaannya kita tidak dapatkan sejumlah tertentu, tentu saja bisnis tersebut tidak berhasil dan penilaiannya akan tidak layak. Makanya perlu dibahas lebih dalam. Sebelum itu kita akan mengulang yang teman-teman atau mahasiswa sekalian sudah dipelajari di manajemen pemasaran. Kita bicara tentang apa itu produk ya. Produk itu bisa barang dan jasa yang ditawarkan ke pasar gitu ya. Dan intinya sebetulnya kita ingin produk tersebut diperhatikan ya, dibeli, dipakai, dikonsumsi, dan ketika dikonsumsi tentu saja memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan atau pembeli. Itu yang tujuan dari produk. Nah, ketika kita bicara tentang pemasaran, ada bauran jasa dalam pemasaran, ada produk, ada price, ada promotion ya, ada place ya, 4P. Ada yang 7P juga, tertambah people atau physical evidence dan sebagainya. Oke, saya hanya mengulang saja. Produk itu ada siklusnya, mulai dari produk itu di launch ya, perkenalan, terus produk itu tumbuh dewasa. Pada saat puncaknya itu dewasa, kalau misalnya produknya itu masyarakat sudah bosan, akan mengalami kejenuhan. Kalau misalnya kita tidak melakukan inovasi atau kita tidak melakukan launch produk baru pada saat puncak, atau memberikan iklan atau mengingatkan kembali melalui iklan kepada konsumen, tentu saja akan turun, jenuh, dan akhirnya mundur dan mati produk tersebut. Tidak hanya produk, jasa juga seperti itu. Oke, kita bicara tentang aspek pasar, kita bicara tentang aspek pemasaran. Aspek pasar menganalisis jenis produk yang kita akan jual gitu ya, yang akan kita produksi, banyaknya, dan caranya bagaimana agar kita bisa menawarkan produk itu yang berbeda dengan pesaing. Sedangkan kalau aspek pemasaran, kita bicara tentang cara, strategi agar produk kita berupa barang dan jasa itu bisa sampai ke konsumen dengan cara lebih efisien dibandingkan pesaing. Produk atau jasa kita sudah ada di mindset dari pelanggan atau pembeli, sehingga ketika kita melaunch produk dan produk itu sudah terkenal dan sudah ada di mindset-nya pelanggan, otomatis ketika mereka butuh dia akan beli sendiri tanpa kita perlu melakukan kegiatan aksi korporasi, voucher, diskon ya, tanpa juga kita melakukan sales force gitu ke rumah-rumah. Ketika produk kita sudah memenuhi kebutuhan mereka dan mereka puas terhadap produk kita dan sudah ada di mindset-nya, otomatis mereka akan beli sendiri ketika itu butuh. Nah, kita bicara tentang pasar. Ketika kita di SMA diajari bahwa pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual gitu ya. Nah, kalau sekarang kita rubah dikit ya, kekuatan permintaan dan penawaran gitu ya, untuk membentuk sebuah harga. Jadi ada kekuatan penawaran dan permintaan. Dan pasar itu bukan hanya bertemu. Kalau dulu kita belajar di SMA itu bertemu antara penjual dan pembeli. Tetapi sekarang banyak di dunia maya ya, berupa marketplace, itu juga pasar. Dan bicara tentang mekanisme pasar, kita bicara tentang keseimbangan dari supply dan demand, penawaran dan permintaan. Dan ketika bicara tentang fungsi permintaan yang penting ini, ada yang dipengaruhi dari berbagai hal ya, dapat dipengaruhi dari berbagai hal.
Yang pertama, jumlah barang yang diminta. Kalau misalnya ini jumlah barang yang diminta banyak, ya berarti harganya bisa juga naik. Terus juga bisa dari harga barang lainnya, gitu ya, harga barang lainnya. Dan juga kita juga bisa mengaruhi perusahaan lain gitu dengan kita menentukan harga barang kita. Jadi karena kita head to head ya, kita juga mempengaruhi mereka, mereka juga mempengaruhi kita. Dan berikutnya juga jumlahnya permintaan juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan konsumen dan selera konsumen. Selera itu perilaku konsumen sekarang berubah-ubah ya, dan itu sulit untuk ditebak, makanya kita harus bisa mempelajari terus riset marketing untuk mengetahui tentang perilaku konsumen. Kekuatan barang yang akan ditawarkan ini ya di tingkat harga tentu itu tergantung dari faktor-faktor lainnya. Pertama, harga barang lain atau substitusi. Bisa juga dari biaya faktor produksi. Kalau kita faktor produksinya itu di awalnya sudah mahal ya tentu saja kita harganya lebih tinggi, harus di atas faktor produksi. Tapi kalau kita bisa menekan, nanti kita bisa menang dari pesaing karena bisa lebih efisien. Dan juga ada tingkat teknologi. Tentu saja kalau teknologinya makin tinggi, harganya juga kita bisa jual dengan harga yang mahal. Tentu saja penawarannya terbatas. Dari sisi produsen, ada pasar persaingan sempurna. Itu maksudnya apa? Banyaknya penjual, banyaknya pembeli, gitu ya. Jadi harganya sudah settle, tidak bisa digoyang, gitu ya. Yang berikutnya ada pasar oligopoli, gitu ya. Produsennya beberapa. Ada yang full menguasai pasar, yaitu pasar monopoli. Nah, ini tergantung harganya ya, tergantung yang pembuat bisnis tersebut ya, yang jual atau yang produsennya. Kalau dari sisi konsumen ya, ada pasar konsumen, ada pasar industri, ada pasar penjual kembali, reseller. Nah, untuk reseller ini ya, sekarang ini lagi tren ya, banyak juga produsen yang jualnya nggak mau ke konsumen, jualnya hanya ke reseller saja atau ke distributor. Ini juga patut juga diperhitungkan ketika kita bicara tentang jalur distribusi nantinya. Kita bicara tentang pasar sasaran, sudah belajar juga tentang segmentasi, targeting, positioning. Apa itu segmentasi? Kita mengupayakan agar adanya pembuatan pengelompokan konsumen ya. Bisa dari demografi ya, daerah, bisa dari psikografi ya. Mohon maaf ya, geografi itu daerah, demografi itu umur ya, psikografi itu bisa dari psikologisnya atau bisa juga dilihat dari pria wanita gitu. Terus kita melakukan target gitu ya, target demografinya, misalnya saya ingin target usia muda gitu ya, usia muda, daerahnya daerah misalnya wilayahnya Jakarta atau Surabaya ya, yang punya tingkat pendapatan yang cukup tinggi gitu ya. Terus lebih segmen lagi, targetnya wanita gitu, jadi wanita muda tingkat pendapatan yang tinggi, itu namanya segmentasi. Setelah itu dilakukan target. Targetnya itu harus terukur, dapat dicapai dan realistik. Tentu saja harus dibatasi waktu. Dan ketika kita sudah melakukan segmentasi, kita melakukan target ya, daerahnya juga mana gitu ya, kita harus bisa menentukan positioning. Ini bicara tentang dikaitkan dengan pasar. Kita ingin sebagai apa sih di situ? Sebagai pemimpin pasar, penantang pasar, hanya cuma sebagai pengikut pasar, follower ya, atau cuma niche market, hanya cuma ceruk pasar yang kecil. Itu bicara tentang position.
Nah, tentu saja kalau bicara tentang positioning ya, mau jadi penantang, follower, niche, kita juga harus melakukan posisi kita di produk sama pasarnya, juga kita harus melakukan SWOT juga. Produk dan jasa kita ini masuk kategori apa? Kategori produknya baru, new gitu ya. Di pasarnya masih baru, wah itu agak sulit. Tapi kalau kita produknya baru, tapi kita sudah pemain lama, sudah established, itu kita bisa masuk ke arah penantang atau sebagai juga pemimpin pasar. Ada juga produk yang sudah eksis tapi di tempat baru, di pasar yang baru, gitu ya. Eksis di produk, jadi perlu pengenalan lagi. Yang paling bagus adalah produknya sudah eksis, pasarnya sudah established, itu yang paling tinggi. Jadi dibagi 4 ya. Pertama, produk baru di pasar yang baru, produk baru di pasar yang established, yang kita sudah di sana sudah lama. Ada juga produknya sudah existing tapi di pasar baru. Ada produk yang sudah existing, sudah lama, kita di establish juga, sudah menguasai pasar di sana. Jadi kita harus melakukan SWOT juga ketika kita menentukan kita ini sebagai penantang, pengikut, atau pemimpin pasar. Dan kita kalau bicara tentang pesaing itu definisinya adalah perusahaan lain ya yang di pasar yang sama, itu pesaing. Tapi kalau pasarnya berbeda, itu nggak usah ditanggapi, karena itu bukan pesaing utama. Kita harus bisa menentukan mana pesaing, mana bukan. Sumber-sumber keunggulan ya, selain dari produk, place, promotion, price gitu ya, kita harus punya brandnya, mereknya juga harus terkenal, bagus, sudah teruji ya kualitasnya dan sebagainya. Terus service pelayanannya juga baik kepada pelanggan, dan prosesnya juga excellent, prosesnya juga bersih, higienis. Itu yang harus kita tunjukkan kepada pelanggan. Faktor-faktor dari tren pasar itu apa saja sih? Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Tentu saja kalau pertumbuhan penduduk di suatu negeri itu naik gitu ya, itu kemungkinan pasar kita juga akan naik. Kalau naik 2%, kita akan naik tiap tahun 2%. 3% akan naik 3%. Terus pertumbuhan ekonomi. Nah ini juga, kalau pertumbuhan penduduknya naik tapi ekonomi yang nggak tumbuh ya, itu jadi kemiskinan ya. Tentu saja nggak ada yang beli. Makanya juga ditunjang pertumbuhan penduduk itu juga pertumbuhan ekonomi. Terus yang berikutnya, arah perkembangan teknologi. Ini juga hal yang penting dalam studi kelayakan. Karena kalau teknologi berubah, otomatis kita juga harus melakukan update juga dari mesin kita. Dan mesin itu investasi. Jadi butuh studi kelayakan lagi untuk membuat atau membeli capital budgeting mesin baru. Jadi arah perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi juga tren pasar. Kalau pasarnya butuh seneng yang teknologinya lebih canggih, ya kita harus ngikuti. Dan yang terakhir, kita bicara tentang siklus hidup produk. Ada produk yang tahan lama di pasar, ada produk yang cepat. Setahun 2 tahun sudah hilang gitu ya, karena sudah jenuh, tidak diminati sama pasar. Oke, sekarang kita bicara tentang riset pasar. Bagi teman-teman yang di konsentrasi marketing, ini penting ya, karena aspek pemasaran, teman-teman kalau misalnya nanti di departemen pemasaran, riset ini pasti akan dilakukan terus-menerus. Tujuannya adalah riset pasar itu memahami pasar lebih baik, perilakunya, perilaku konsumennya, produk yang dibelinya, dan sebagainya, keinginan dari konsumen. Caranya ada banyak ya, bisa melakukan kuesioner atau melakukan grup fokus atau focus group discussion, diskusi gitu ya, kepada perwakilan konsumen. Bisa dilakukan survei, wawancara gitu ya.
atau juga terakhir menganalisis database dari hasil departemen pemasaran. Ya, dari hasil penjualan, mana yang laku, mana yang tidak. Terus ada kritik dari masyarakat langsung ke perusahaan dan sebagainya. Itu analisis database. Jadi penting teman-teman melakukan riset ya, agar bisa memahami pasar lebih baik. Caranya bisa melakukan kuesioner, grup fokus, survei, analisis database dan sebagainya. Oke, sekian di pertemuan pertama di aspek pasar dan pemasaran ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya di aspek pasar dan pemasaran tahap yang kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.